Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan jangan lupa selalu cuci tangan ya. Dan pakai masker kalau di luar rumah. Oke, Bapak langsung menyampaikan materi minggu ini ya melalui video tentang bab 2 mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-undangan Nasional. Jadi Bapak harap video ini kalian simak baik-baik ya, kalian pelajari. Insya Allah minggu depan Bapak akan memberikan soal atau latihan soal mengenai video yang Bapak sampaikan hari ini. Jadi Bapak harap kalian videonya simak baik-baik dan dipelajari. Simak video yang Bapak sampaikan. Kesempatan ini kita akan membahas bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subbab 1, kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Video ini merupakan video pembelajaran PPKN untuk SMP dan MTS kelas 8 kurikulum 2013 revisi terbaru. Namun sebelum melanjutkan pembahasan, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi jika video baru sudah terupload. Dan silahkan cek playlist channel ini karena ada banyak video edukatif menarik lainnya. Subscribe dan share gratis, namun bisa membantu mengembangkan channel ini. Baiklah, kita mulai pembahasan kita kali ini. Selamat menyaksikan. Bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab 2 ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kedudukan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Kedudukan dan makna pembukaan UUD NRI tahun 1945. 1. Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cermati pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau sebelum amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, 3. Penjelasan. Sedangkan sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau setelah amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika UUD NRI tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. 2. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Coba kalian baca dan cermati naskah proklamasi kemerdekaan berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hubungan proklamasi dan pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan UUD NRI tahun 1945 yang memuat pembukaan. Uraian di atas menegaskan bahwa pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. 3. Pembukaan
memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau Stats Fundamental Norm bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. A. Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan UUD NRI tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. B. Berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. C. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. Dan 7. Dasar negara Pancasila. Undang-Undang NRI tahun 1945 disusun dalam masa perjuangan revolusi, dan UUD NRI tahun 1945 disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR. Pertanyaan kemudian adalah, UUD NRI tahun 1945 sah menjadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara bagi bangsa Indonesia. Menurut Hans Kelsen, seperti dikemukakan oleh Profesor Ismail Sani tahun 1977 halaman 13, sah tidaknya suatu undang-undang dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi, dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut atau undang-undang dasar adalah sah, karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi. Maka UUD yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. UUD NRI tahun 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan UUD NRI tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Nilai lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan UUD memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video berikutnya kita akan membahas lanjutan subbab 1 ini mengenai makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.